caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak petuah-petuah beliau ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridha dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Cuma kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rabb, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rabb, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsiso. Barsiso itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsiso ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah gak muat kata Barsiso, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis Pak. 1, 2, 3 sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak Barsiso? Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali aja baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi.
tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kira-kira itu Bapak Surmakan Allah kajian kita. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum. Kan ada istilah yang tahu wali itu adalah biasanya wali sendiri. Nah, terutama sekarang di era digitalisasi dengan informasi ini, seorang wali sebenarnya interpretasi kewaliannya. Itu yang kedua, pendapat Ustaz tentang Habib Syekh itu Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga, ya. Masya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui, itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan, ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu, gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini gak punya murid. Gak ada muridnya Pak. Ya, urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian Pak. Ya, gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan, wali gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali bukan wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang, kamu waliku, jadi wali Pak.
Jadi itu bukan urusan jamaah. Dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah asik juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah. Berlatih, Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon maksud sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham, sudah meninggal, Al-Kafiyah. Benar, Al-Kafiyah. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau sowan, dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya Pak dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya dia belanja mulu. Kalau dia nggak begitu, Pak, bisa gawat ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga yang begitu ya, wallahu ta'ala alam.